Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Liga Champions babak semifinal leg kedua antara Real Madrid versus Bayern Munchen yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti Madrid lolos ke pertandingan final Liga Champions musim ini dan akan berhadapan dengan Borussia Dortmund dengan total skor agregat 4-3. Nah, di konten kedua hari ini saya sudah pakai kacamata lensa lagi ya teman-teman ya. Seperti biasanya walaupun mata masih terlihat sedikit bengkak, tapi saya sudah boleh pakai kacamata lensa dan tentunya saya akan tetap menjaga agar mata ini tetap sehat ya. Jadi saya juga harus terus memakai kacamata lensa ini menurut dokter setiap saat ketika saya beraktivitas. Nah, pertandingan dini hari tadi tentu adalah momen yang spesial bagi saya sebagai fan dari Real Madrid dan tentunya bagi teman-teman juga yang merupakan fan dari Real Madrid. Karena sama seperti pada tahun 2022 lalu, pertandingan dini hari tadi juga menunjukkan atau membuktikan mental dari para pemain Real Madrid. Karena tampaknya dan kelihatannya Madrid akan tersingkir dari Liga Champions. Tapi tiba-tiba ada Joselu yang bisa mencetak 2 gol. Padahal Joselu baru masuk beberapa menit saja sebagai pemain pengganti. Dan ternyata Joselu yang merupakan fan Real Madrid dan 2 tahun lalu nonton pertandingan dari Real Madrid lawan Liverpool di pertandingan final Liga Champions yang Madrid menang dengan skor 1-0 bersama ayahnya, bisa menjadi match winner bagi Real Madrid. Tentu dini hari tadi adalah momen yang sangat spesial bagi Joselu dan juga keluarganya. Dan Ancelotti kembali membuktikan dia adalah pelatih yang syarat berpengalaman ketika dia melakukan pergantian yang tepat. Dengan memainkan Luka Modric menggantikan Toni Kroos dan kemudian dengan memainkan Joselu menggantikan Rodrigo. Jadi dia punya naluri untuk memainkan pemain yang tepat dari bangku cadangan untuk bisa mengubah style of play dari Madrid, plus menarik keluar Tchouaméni dan memainkan Camavinga karena Camavinga terlibat secara tidak langsung dari gol pertama Real Madrid yang dicetak oleh Joselu memanfaatkan bola pantulan dari kesalahan yang dilakukan oleh Manuel Neuer. Dan mungkin juga banyak yang akan menilai bahwa Madrid bisa lolos karena faktor keberuntungan atau karena dibantu wasit. Nah, jika ada yang berpikir seperti itu, ya tentu orang tersebut keliru karena jelas terlihat ada teamwork di antara para pemain Madrid sehingga bisa membawa mereka kembali tampil di final. Artinya dalam 3 musim terakhir, Madrid 2 kali lolos ke pertandingan final dari Liga Champions. Dan memang Bayern Munchen juga bermain bagus. Bahkan menurut saya pertandingan dini hari tadi seperti pertandingan final ya, karena Munchen juga berani bermain terbuka. Tapi kenapa di sisa sekitar 15 menit waktu normal, kenapa Tuchel memilih untuk bermain bertahan dengan menarik keluar Sané dan memainkan Kim? Memang sebelumnya Gnabry keluar karena memang dia tidak fit ya, dia cedera sehingga Alphonso Davies masuk. Kemudian siapa yang keluar? Musiala keluar ya karena dia cedera. Nah, tapi ketika Kim masuk, itu saya sudah curiga, wah ini kayaknya agak berat ya. Musiala keluar, masuk Müller ya. Ketika Sané keluar, saya sudah feeling, ini kayaknya berat nih, Munchen. Kalau cuma mau bertahan ya, seharusnya mereka tetap dengan skema mereka, yaitu main pressing, main counter cepat. Main pressing, main counter cepat. Jadi memang Bayern Munchen tidak beruntung, apalagi ada keputusan kontroversial dari wasit. Saya tidak mengatakan bahwa Madrid dibantu wasit, enggak. Ada keputusan kontroversial, yang memang kalau kita melihat tayangan ulang, memang tampak bahwa tidak ada pemain dari Bayern Munchen yang offside ketika bola itu masuk ke ruang pertahanan dari Madrid, kemudian De Ligt yang mencetak gol. Terlihat sejajar, tapi wasit telah meniup peluitnya, sehingga memang para pemain Madrid tidak bereaksi. Wasit meniup peluitnya karena melihat asistennya atau linesman mengangkat bendera. Dan kenapa VAR tidak review? Karena wasit sudah meniup peluitnya sebelum atau beberapa detik sebelum De Ligt mencetak gol yang dianulir tersebut. Maka itu tidak ada check and review dari ruang VAR. Tapi kalau kita nonton jalannya pertandingan dini hari tadi, maka tampak jelas bahwa pertandingan berjalan ketat di atas lapangan. Walaupun bahwasannya 2 tim yang bertanding bisa menciptakan banyak peluang. Dan sebetulnya Madrid tidak bermain bertahan, sama sekali tidak. Tidak seperti ketika mereka berhadapan dengan City. Mereka berani bermain terbuka. Bahkan lebih banyak peluang yang berbahaya dari Madrid. Cuma ya ini masalah dari para pemain Madrid. Kadang-kadang finishingnya lemah. Tapi memang Madrid punya keunggulan di depan. Dengan Trisula ya yang di depan. Rodrigo, Vinicius dan juga Jude Bellingham. Karena mereka punya kecepatan. Jadi 3 pemain ini bisa bekerja sama secara baik dalam membangun transisi positif yang cepat. Apalagi ketika bermain terbuka. Kombinasi permainan di antara 3 pemain inilah yang bisa
selalu membuka pertahanan dari tim-tim lawan. Nah itu juga yang terjadi. Nah kalau kita melihat starting lineup dari Real Madrid, nah ini yang menarik nih teman-teman, karena Ancelotti kembali memilih Lunin sebagai starter, walaupun kita tahu bahwa Courtois sudah fit kan. Tapi selain itu juga, saya lupa mengatakan tadi, ada juga Ancelotti yang melakukan pergantian pemain, menarik keluar Jude Bellingham dan memainkan Militao. Ini sangat penting setelah Madrid unggul ya dengan skor 2-1. Dan ternyata yang ditarik keluar adalah Valverde ya, bukan Joselu. Nah saya salah, Rodrigo ditarik keluar digantikan dengan Brahim Diaz. Brahim Diaz juga bermain baik ya, kan saya lupa juga. Tadi pagi begadang dan saya terlambat membuat konten ini karena saya sangat sibuk hari ini. Baru sore hari ini, pukul 6 nih ya, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat saya bisa membuat konten ini ya, sebentar lagi saya upload. Dan Camavinga masuk itu juga bagus. Luka Modric, look at him. Ini kan bukan pemain muda tapi permainannya luar biasa. Dan saya melihat bahwa Munchen tidak bermain buruk, tapi itu dia kenapa menit 75 itu kayaknya ya Tuchel ingin agar para pemainnya parkir bis. Ya buat apa parkir bis, kan belum aman. Ini kan Madrid bos. Mereka bisa mencetak 2 gol dalam tempo yang singkat ya, setelah Joselu masuk menit ke-81. Ini Madrid. Janganlah meremehkan Madrid dan biasakan nonton King Madrid sampai selesai. Harry Kane pun ditarik keluar, ya kan, sisa 5 menit. Kenapa? Nah ini adalah blunder dari Tuchel, walaupun dia kesal juga. Wasit menganulir gol dari timnya ya. Nah tapi ya memang secara keseluruhan ya Munchen hanya bertahan di babak kedua setelah mereka unggul. What a goal from Davies. Davies masuk menggantikan Gnabry. Dan memanglah tampak Davies lebih unggul ya dari segi kecepatan dibandingkan Carvajal, sehingga dia bisa melakukan capping dan shooting membawa Munchen unggul. Ketika Munchen unggul, ya saya gak khawatir sama sekali teman-teman, jujur nih, karena memang kan masih di babak kedua, masih ada banyak waktu ya, tapi saya menunggu apa reaksinya dari Ancelotti. Dan ketika dia memainkan Joselu, di situ saya melihat nih ada naluri dari Ancelotti yang ingin agar striker murni yang masuk, karena dia ingin pemain yang bisa melakukan finishing, dan itu dilakukan oleh Joselu. Dan sebetulnya Vinicius Junior banyak menyia-nyiakan peluang yang dia dapat, bahkan banyak sekali pergerakan dia yang bisa ditutup oleh para pemain Munchen walaupun dia berani melakukan akselerasi. Jadi pemain ini memang sangat percaya diri. Selain itu Rodrigo juga mendapatkan banyak peluang. Camavinga ketika masuk, wah build up-nya sangat rapi dari Madrid. Dan ketika Madrid menyamakan kedudukan, ya walaupun saya tidak menduga itu bisa gol ya, aneh banget Neuer bisa salah. Ketika Joselu membuat 1-1, sebetulnya feeling saya kemungkinan pertandingan ini akan ditentukan pemenangnya melalui adu penalti. Tapi Rudiger ini kan gila, ya kan? Sebelumnya kan sudah gol dari Nacho tapi dianulir. Tapi ini Rudiger ini gila, lihat saja ya. Nacho dan Rudiger berkombinasi atau berkolaborasi untuk feeding bola. Akhirnya Rudiger feeding bola ke Joselu. Artinya apa? Artinya Madrid bermain mengandalkan kerjasama tim, mengandalkan kolektivitas. Gak ada tuh bola diberikan ke depan kemudian Vinicius gocek-gocek shooting, ya enggak. Karena golnya kan terlihat ada teamwork, apalagi winning goal ini. Walaupun Joselu dikira offside, tapi ternyata dia tidak offside. Jadi feeling saya, ya memang ini Madrid ini memang kadang-kadang ya sulit banget melakukan finishing. Saya feelingnya seperti itu ketika mereka mendapatkan banyak peluang tapi gagal mencetak gol. Tapi di saat-saat krusial, mentalitas dari para pemain mereka akan terlihat bahwa mereka punya pemain-pemain dengan mental baja. Sedangkan para pemain Munchen sayang sekali walaupun mereka bermain baik, tapi mereka kalah dari segi mentalitas dan mereka salah memilih bertahan ketika sudah melewati menit ke-75. Itu kesalahan utama mereka, karena ketika bertahan lawan Madrid, disitulah para pemain Madrid akan merajalela, dan kita bisa melihat teamwork di antara para pemain Madrid di tengah, di depan, dan juga di belakang sangat solid, yang membuat mereka bisa keluar dari kesulitan dan kembali lolos ke final. Dan seperti yang selalu saya katakan, saya sebagai fan Madrid, dan juga saya harapkan teman-teman sebagai fan Madrid tetap rendah hati, karena kita perlu merendah untuk meroket. No hate, no politics, only football. Dan hati-hati, lawan Dortmund juga tidak akan mudah. Kan klub asal Jerman juga kan, sebelumnya Madrid ketemu klub asal Jerman, Leipzig susah payah lolos, ketemu Munchen susah payah lolos. Nah ini, satu kali pertandingan lawan Dortmund juga tidak akan mudah bagi Madrid. Tapi ya dari segi mentalitas, ya tentu Madrid lebih unggul. Tapi nanti harus berhati-hati ketika para pemain Dortmund mengandalkan quick counter dan juga pressing yang ketat di lini tengah. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.